putus asa tak berarti, jalan dengan tanpa harapan, lalu tangan yang berlubang paku menjamah jadi hidup baru, dan kayu yang kasar mengubahkan jalan hidup yang penuh kegagalan. Ku puji Dia selama-lamanya, sebab salib mengubah hidupku, dan ku yakin darah Yesus yang suci sudah mengalir di Kalvari. Bila zaman berlalu, dunia mendebu, ku tetap pegang salib itu. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan sahabatku? Kelaparan, ketelanjangan, tak satu pun, tak satu pun. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan sahabatku? Aniayakan, penderitaankan, tak satu pun, tak satu pun. Tiada satu pun seperti Kau, Yesus. Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus sahabatku. Memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan sahabatku? Aniayakan, penderitaankan, tak satu pun, tak satu pun. Tiada satu pun seperti Kau, Yesus. Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus sahabatku.
Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saya percaya tidak mudah untuk menerima kegagalan. Ada banyak orang yang gagal dan tidak bisa menerima kegagalan. Bahkan dia tidak bisa menerima kegagalan dirinya sendiri. Saya pernah membaca beberapa artikel tentang anak-anak sekolah yang melakukan bunuh diri, terutama di negara Jepang, hanya gara-gara mereka gagal. Bukan tidak naik kelas, tetapi gagal untuk mencapai apa yang menjadi ekspektasi mereka. Banyak orang tidak mau gagal dan tidak mampu menghadapi kegagalan. Tetapi juga ada kegagalan yang lain dalam menerima kegagalan, yaitu adalah kegagalan kita untuk menerima kegagalan orang lain. Kita gagal untuk menerima kegagalan orang lain, terutama kalau orang itu adalah orang-orang yang dekat dengan kita. Terutama kalau kegagalan mereka itu disebabkan karena mereka tidak menaati apa yang kita sudah nasihatkan kepada mereka. Kita sudah memberikan panduan, teguran, nasihat, mereka tidak hiraukan, dan pada akhirnya mereka gagal. Dan kita biasanya sulit untuk menerima orang-orang yang gagal karena ketidaktaatan. Tapi kita bersyukur Allah kita bukan seperti kita. Allah kita adalah Allah yang tidak pernah gagal untuk mengasihi orang yang gagal. Tema kita hari ini adalah kasih yang kekal untuk orang-orang yang gagal. Saya dan saudara, orang yang gagal, tetapi ada kasih Allah yang kekal, yang tidak pernah gagal untuk terus mengejar kita dan memulihkan kita. Mari kita membuka di dalam Mazmur pasal 103. Ini adalah salah satu mazmur favorit saya. Mazmur 103. Kita akan membaca ayat yang ke-8 sampai 18. Mazmur pasal 103 ayat 8 sampai 18. Kalau sudah menemukan, mari kita membaca secara bergantian. Saya akan memulai lebih dahulu ayat 8 sampai yang ke-18. Saya bacakan ayat yang genap. Begini bunyi firman Tuhan. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Adapun manusia, hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Tetapi kasih setia Tuhan di selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Amin. Mazmur ini adalah sebuah mazmur yang dinyanyikan di dalam konteks ibadah, dan bukan cuma itu istimewanya, dinyanyikan secara bersaut-sautan di dalam ibadah. Mengapa saya bisa mengetahui hal itu? Saya bisa tahu itu karena kata ganti yang dipakai di dalam mazmur ini berubah-ubah. Kalau kita membaca di dalam ayat 1 dan 2, maka kata gantinya adalah orang pertama tunggal, aku. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Lalu mulai ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima, kita mendapati kata ganti yang dipakai berganti lagi, yaitu menjadi mu. Dialah yang melepaskan hidupmu, yang memuaskanmu, dan seterusnya. Lalu di bagian yang tadi kita baca, maka kita menemukan kata ganti kita, pelanggaran kita, kesalahan kita. Dia tahu siapa kita. Sehingga kata ganti yang dipakai yang berlainan itu menunjukkan kepada kita sebuah konteks ibadah yang luar biasa indah, yaitu saling bersaut-sautan menyanyikan pujian. Ada para imam, ada para lewi sebagai penyanyi, dan ada juga jemaat. Mereka menyanyikan bagiannya masing-masing dan menguatkan orang lain. Jadi kalau ada orang yang menyanyi yang tidak mendapat bagian menyanyi, mendengarkan kata-kata itu dan dikuatkan.
Dan ternyata cara semacam ini umum di dalam perjanjian baru juga. Di dalam Efesus pasal yang kelima, Paulus mengatakan, berkata-katalah seorang kepada yang lain dengan mazmur dan puji-pujian. Bukan berkata-katalah kepada Tuhan saja, tapi berkata-katalah seorang kepada yang lain dengan menggunakan mazmur atau pujian. Dengan kata lain sebetulnya, walaupun ibadah kita adalah ibadah yang berpusat kepada Allah, yang teosentris, tetapi itu bukan berarti kita mengabaikan orang-orang yang ada di sekitar kita. Walaupun pujian kita ditujukan untuk kemuliaan Allah, tetapi bukan berarti kita tidak bisa menyanyi untuk menguatkan orang lain. Kita seringkali salah paham, terlalu sempit memahami teosentrisme. Berpusat kepada Allah itu berarti tidak peduli manusia di sekitar kita. Jadi di dalam ibadah yang penting datang dan hanya kepada Allah mata kita tertuju. Sampai kita tidak kenal siapa kanan kiri kita. Ada bahkan beberapa orang yang tahu bahwa di tempat ini ada acara salam-salaman di dalam ibadah. Ada orang lain yang berkata begini, kok ibadah pakai salam-salaman? Tidak salahkah kita menyapa orang lain? Pak, itu salah loh Pak. Gereja Reform itu Pak Yakob fokusnya kepada Allah, bukan kepada manusia. Tidak perlu menyapa manusia, yang penting kita menyapa Allah. Saya memandang orang itu dan saya tahu orang itu tidak paham apa yang dia katakan. Dalam hati saya cuma mengatakan, ya Bapakku ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Karena kalau kita mengasihi Allah, itu bukan musuhnya mengasihi manusia. Bahkan sebaliknya, kalau saudara mengasihi Allah berarti saudara mengasihi manusia. Begitu seterusnya. Sehingga berpusat kepada Allah bukan berarti kita tidak peduli dengan orang lain. Mazmur ini mazmur yang indah. Menyanyi menghibur orang lain, menyanyi menguatkan orang lain. Nah, bukan cuma itu yang membuat mazmur ini indah, karena mazmur ini juga mengandung makna teologis yang sangat mendalam. Bahkan banyak teolog yang berani mengatakan begini, seandainya kita hanya boleh pilih 2 kitab di dalam seluruh Alkitab, satu di perjanjian lama, satu di perjanjian baru, maka pastikan kitab yang kita pilih nomor 1 di perjanjian lama adalah kitab Mazmur. Di perjanjian baru surat Roma. Karena 2 kitab ini membahas tentang penciptaan sampai kehidupan setelah kematian. Semua doktrin lengkap di cover oleh kitab Mazmur maupun surat Roma. Sehingga beberapa orang menyebut Mazmur dan Roma ini mirip miniatur Alkitab. Segala sesuatu yang ingin diajarkan di dalam Alkitab ada di 2 kitab ini. Dan hari ini kita bersyukur kita punya kesempatan untuk membahas Mazmur. Nah, sebetulnya kalau membahas Mazmur tidak boleh dikutip beberapa ayat, tapi harus seluruhnya dibahas. Tapi saya sengaja tidak melakukan itu karena keterbatasan waktu kita. Kita hanya fokus pada ayat yang ke-8 sampai yang ke-18, dan kita akan melihat bagaimana Allah mengasihi kita. Nah, sebelum sampai ke sana, maka kita perlu tahu latar belakang dari Mazmur ini. Kalau kita sudah tahu bagaimana Mazmur ini ditulis, maka itu semakin membuat kita bisa memahami dengan lebih baik. Bukan cuma memahami, tetapi juga bisa memaknai dengan lebih baik. Yang pertama itu kita bisa memahami, yang kedua bisa memaknai. Misalnya kalau saudara tahu bagaimana kisah di balik lagu It Is Well With My Soul, it is well with my soul. Kalau saudara tahu lagu itu, maka saudara bisa memahami dan memaknainya dengan cara yang lebih baik. Dan mari kita mulai dengan latar belakang Mazmur 103. Latar belakangnya itu sudah diberi petunjuk di ayat yang ke-7. Tadi kita membaca ayat 8 sampai 18. Coba sekarang lihat ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7 memberi petunjuk yang penting. Memang tidak implisit, tidak terlalu sejelas yang kita harapkan, tapi ada petunjuk yang cukup di sana. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa. Perhatikan, ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa. Lalu ayat yang ke-8 sekaligus, kemudian saya terangkan. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Latar belakang dari Mazmur ini adalah ketidaktaatan bangsa Israel di padang gurun pada waktu mereka menyembah anak lembu emas. Saudara masih ingat peristiwa di Keluaran 32?
Musa di Gunung Sinai menerima 2 loh dari Allah, tidak turun-turun. Lalu Harun memiliki ide yang kreatif. Bangsa Israel juga sudah tidak tahan dan berkata, ini sudah tidak ada lagi pemimpin kita, mari engkau jadi pemimpin. Lalu Tuhan juga tidak berbicara lagi kepada kita, mari kita buat satu Tuhan yang mungkin kita bisa ajak bicara. Kalaupun dia tidak bisa bicara, biarlah kita yang mengajak bicara Tuhan itu. Lalu bangsa Israel setuju, mengumpulkan perhiasan, lalu membuat anak lembu emas. Mereka menyembah dengan sukacita, mereka beribadah dengan sorak-sorai, dengan gemuruh yang luar biasa, sampai Musa yang ada di atas gunung mampu untuk mendengar sukacitanya. Tapi dengar baik-baik, tidak peduli bagaimana saudara bergemar di dalam ibadah, kalau ibadahmu salah, maka percuma kegemaranmu, percuma antusiasme. Bahkan itu menjadi unholy enthusiasm, menjadi antusiasme yang tidak kudus. Ibadah yang paling penting itu bukan bergemar, tetapi benar. Pastikan ibadahmu benar, baru setelah itu engkau sungguh-sungguh beribadah. Pastikan ibadahmu benar, baru setelah itu engkau bersemangat di dalam ibadah. Kalau ibadahmu tidak benar dan engkau bersemangat, maka engkau benar-benar tidak benar di dalam semangatmu. Engkau telah sungguh-sungguh salah. Biasanya orang tidak peduli dengan ibadah benar atau tidak benar. Ada orang yang pernah mengatakan begini, sudahlah, yang penting itu mereka sungguh-sungguh memuji Tuhan. Yang penting mereka beribadah dengan sungguh-sungguh. Tapi saya beritahu, tapi kan salah ibadahnya. Semua berbahasa roh, jelas melanggar 1 Korintus pasal 14 kan. Karena 1 Korintus 14 sudah jelas sekali. Tidak usah pinter bahasa Yunani juga kita sudah tahu. Paulus mengatakan kalau mau bahasa roh tidak boleh sama-sama. Karena berbahasa roh itu beda dengan paduan suara. Kalau paduan suara boleh sama-sama bagi-bagi suara. Ini adalah berbahasa roh, sehingga yang berbahasa roh itu harus gantian. Paling banyak 3 orang, 1 demi 1, lalu ada penerjemahnya. Sudah jelas sekali di 1 Korintus 14. Tapi ada orang yang menjawab begini, yang penting kan mereka sungguh-sungguh. Tidak benar, itu Tuhan maklum. Yang penting sungguh-sungguh. Maka saya akan mengatakan, kalau engkau tidak benar dan engkau melakukannya dengan sungguh-sungguh, maka engkau sungguh-sungguh tidak benar. Bukan cuma tidak benar, tapi engkau sungguh-sungguh tidak benar. Dan itu yang terjadi dengan bangsa Israel. Mereka menyembah anak lembu emas. Lalu Tuhan marah, Tuhan bicara kepada Musa, beritahu bangsa Israel, aku akan menghukum mereka semua mati, cuma engkau yang akan selamat. Lalu Musa berkata kepada Tuhan, jangan begitulah Tuhan, biar ini bangsa tegar tengku, aku akan membunuh mereka. Lalu Musa mengatakan, apa kata dunia? Karena kalau sampai mereka binasa di padang gurun, maka orang akan berkata begini, Tuhan mereka cuma bisa membawa keluar dari Mesir, tapi tidak mampu membawa masuk ke Kanaan. Lalu Tuhan berubah pikiran, dalam tanda kutip, Tuhan menunjukkan kasih-Nya, tidak jadi menghukum bangsa Israel. Dan ini dia kuncinya. Musa minta 2 hal kepada Allah. Di dalam Keluaran pasal 33 ayat 13, saudara bisa catat saja, kalau saudara mau buka juga boleh. Keluaran 33 ayat 13, Musa berdoa begini, maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, perhatikan, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku. Beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku. Dan Mazmur 103 ayat yang ke-7 tadi mengatakan Tuhan menunjukkan jalannya kepada Musa. Bukan cuma itu, tapi kalau kita membaca permintaan Musa yang berikutnya, Musa minta begini, Tuhan, aku ingin melihat kemuliaan-Mu. Lalu Tuhan berkata, oke, that's fine. Tapi engkau tidak bisa melihat wajahku ya. Engkau cuma melihat punggungku. Oke? Oke, Musa, oke. Lalu Tuhan mengatakan, oke, ada syarat dan ketentuan yang lain. Nanti kamu akan aku letakkan di antara celah gunung batu. Tidak bisa lihat langsung di tanah yang luas begitu datar, di antara celah gunung batu. Lalu aku akan lewat dengan cepat. Jadi aku tidak bisa untuk datang, bersalaman, take foto gitu kan, selfie, kemudian baru pamitan. Tidak bisa, karena engkau pasti akan mati. Aku akan lewat saja, dan pada waktu aku lewat, aku akan menutupi wajahmu, sehingga engkau tidak bisa langsung melihat aku. Banyak kali ya SOP-nya. Jadi standard of procedure-nya banyak sekali, seolah-olah Allah itu memang tidak niat untuk menunjukkan diri kepada Musa. Tapi sebetulnya bukan itu. Kalau Tuhan tidak memberikan
syarat yang tadi, maka Musa pasti akan mati pada waktu melihat kemuliaan Tuhan. Dan ini dia kuncinya. Pada waktu Tuhan lewat, Tuhan menyerukan apa? Pada waktu Musa ditaruh di antara celah batu, lalu Tuhan lewat, Tuhan menyerukan apa? Ada yang hafal? Ya, terima kasih untuk jawabannya. Benar sekali, saudara. Apa yang diserukan Tuhan? Tuhan itu menyerukan begini. Tuhan, penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih dan setianya. Sangat mirip sekali dengan yang muncul di Mazmur 103 ayat yang ke-8. Jadi Musa di tengah kegagalan bangsa Israel, Musa minta dua hal. Tuhan tunjukkan jalanmu kepadaku, dan Tuhan tunjukkan. Musa minta perlihatkan kemuliaan-Mu kepadaku, dan Tuhan menunjukkan sambil Tuhan berteriak, Tuhan, Tuhan pengasih dan penyayang, panjang sabar, berlimpah kasih dan setia. Itu dicatat di dalam Keluaran pasal 34. Redaksiannya hampir sama. Dan inilah yang membuat kita tahu latar belakang dari Mazmur 103. Mazmur yang berbicara tentang kebaikan Tuhan, kasih Tuhan ini, bicara juga tentang kegagalan yang begitu fatal yang dilakukan bangsa Israel. Mereka menyembah berhala, mereka melakukan kesalahan yang begitu fundamental di dalam agama mereka. Karena kalau saudara ingat 10 perintah Allah, perintah yang pertama adalah jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Bicara tentang penyembahan berhala. Perintah yang kedua adalah jangan membuat patung atau gambar menyerupai apapun untuk disembah. Bicara tentang penyembahan berhala. Dan dua perintah ini ditaruh di bagian awal untuk menunjukkan betapa pentingnya perintah itu. Dan tepat sekali dua perintah yang maha penting ini yang dilanggar oleh bangsa Israel pada waktu mereka menyembah anak lembu emas. Mereka adalah orang-orang yang gagal. Tapi Tuhan tidak pernah gagal untuk mengasihi orang-orang yang gagal. Latar belakang ini kita harus ingat supaya kita bisa memahami dan memaknai Mazmur tadi. Nah, sekarang saya akan menjelaskan dahulu ayat 8 sampai 18. Intinya terletak di ayat 8. Intinya ada di ayat 8, ayat 9 dan seterusnya merupakan penjelasan terhadap ayat yang ke-8. Dan mari kita melihat, baca yang keras ayat 8 bersama-sama. 1, 2, 3. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Ada 4 kata sifat yang dipakai di sana, yaitu Tuhan itu penyayang, pengasih, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia. Saya yakin di dalam bahasa Indonesia tidak terlalu jelas apa artinya penyayang. Ada yang bisa memberikan usulan kepada saya? Penyayang itu artinya apa? Penyayang artinya? Gak tahu. Penyayang artinya apa? Jadi kalau misalnya saudara ini makan gitu kan, makanannya enak, saudara sudah kenyang, mau dibuang saudara merasa sayang gitu kan. Terus saudara makan lagi begitu. Saudara punya uang, orang lain butuh, saudara mau memberikan, saudara merasa sayang, lalu tidak jadi diberikan. Itu artinya penyayang. Terima kasih ya. Pintar sekali. Nah, di dalam bahasa Ibrani, penyayang itu begini. Kasih yang ditujukan kepada orang berdosa atau orang yang malang. Kasih yang ditujukan kepada orang berdosa atau orang yang malang. Makanya di dalam bahasa Inggris terjemahannya hanya kemungkinannya 2 saja. Sebagian besar bahasa Inggris itu memakai terjemahan berkemurahan. Kemudian bagian yang lain menerjemahkannya berbelas kasihan, merciful and compassionate. Kalau berkemurahan, merciful, berarti ditujukan kepada orang yang berdosa. Kalau compassionate, berbelas kasihan, berarti ditujukan kepada orang yang malang, terpuruk, gagal. Dan itulah kata Ibrani yang dipakai di sini.
Penyayang itu bukan berarti orang yang suka membelai rambut gitu. Karena kan sekarang ada penyayang binatang, misalnya penyayang alam, misalnya begitu. Sehingga saya khawatir saudara tidak memahami kata ini dengan baik. Di dalam bahasa Ibrani, ingat baik-baik, yang dimaksud Tuhan penyayang itu berarti Tuhan mengasihi orang yang berdosa atau orang yang malang. Orang yang berdosa atau terpuruk Tuhan mengasihi. Itu namanya penyayang. Kalau pengasih apa artinya? Pengasih berarti orang yang suka kasih sesuatu kepada orang lain. Itu namanya pengasih. Saudara minta dikasih, berarti pengasih. Salah, pengasih bukan itu artinya. Kalau kita melihat di dalam bahasa Ibrani, maka kita akan menemukan pengasih itu artinya beranugerah, gracious. Gracious, orang yang memiliki anugerah, yang memiliki kasih karunia kepada orang lain. Nah, orang yang gracious itu beda dengan yang tadi berkemurahan. Merciful itu berarti mengasihi orang yang berdosa. Tetapi kalau gracious itu artinya begini, tidak pantas untuk menerima tetapi diberi. Tidak pantas untuk menerima tetapi tetap diberi. Itu namanya anugerah. Saudara pernah bertemu tidak dengan seorang cewek yang punya segala macam kelebihan, lalu dia pacaran dengan seorang cowok yang tidak punya kelebihan apapun. Tapi cewek ini benar-benar mau menerima cowok itu apa adanya. Nah, ini yang disebut khilaf. Bukan anugerah, itu khilaf. Nah, beranugerah itu berarti kita tuh ngerti orangnya ini tidak layak, tidak pantas untuk menerima, tapi tetap kita memberikan. Itu namanya beranugerah, gracious. Dan itulah Tuhan kepada kita. Banyak hal kita ini tidak pantas menerimanya, tapi kita menerima. Apakah kita pantas untuk mendapatkan kehidupan? Tidak. Kalau Tuhan membunuh kita kapanpun, apakah dia boleh melakukannya? Boleh. Kenyataannya dia tidak melakukannya. Berarti setiap nafas yang kita hirup setiap hari itu menjadi penanda bahwa Allah itu adalah gracious. Dia yang beranugerah. Berikutnya panjang sabar. Panjang sabar. Apa artinya panjang sabar? Nah, saya tidak ingin berfilosofi secara lebih mendalam. Kesabaran Allah itu ada batasnya atau tidak? Wah, ini akan menjadi perbincangan yang sangat menarik tetapi teoritis. Kesabaran Allah itu ada batasnya enggak? Kalau saudara mengatakan tidak ada, maka orang akan bertanya, loh, sifat Allah kan semua sempurna. Mengapa kesabarannya kok ada batasnya? Tidak mungkin ada batasnya. Tapi kalau saudara mengatakan begini, kesabaran Allah tidak ada batasnya, maka orang akan mengatakan, bukankah kalau kita sabar tanpa batas, berarti kita melanggar batas keadilan? Nah, saya tidak ingin mempersulit hidup saudara yang sudah sulit. Nah, saya ingin membuatnya menjadi sederhana. Apa artinya panjang sabar? Panjang sabar itu artinya begini, lebih memilih menunggu orang lain bertobat daripada langsung menghukum. Lebih memilih orang lain, lebih memilih untuk menunggu orang lain bertobat daripada langsung menghukum. Orang sabar dengan orang cuek ada kesamaannya. Orang lain salah, dua-duanya sama-sama tidak marah. Yang pertama karena cuek, tidak urusan. Apalagi kalau memakai semboyan, bukan anakku, bukan keluargaku, tidak merugikan aku. Orang lain mau salah seperti apapun, tutup mata. Itu namanya orang cuek, tidak marah juga. Orang yang sabar juga tidak marah. Tapi bedanya apa? Kalau orang cuek, benar-benar cuek, orang itu mau bertobat, mau berubah atau tidak, emangnya gue pikirin. Itu orang cuek, bukan orang sabar. Tapi kalau ada orang yang sabar, berarti dia perhatian kepada orang itu, tapi dia lebih memilih untuk menunggu orang itu bertobat daripada langsung menghukum orang itu. Itu namanya panjang sabar. Dan yang berikutnya adalah berlimpah kasih setia. Saudara, terjemahan kasih setia tidak umum di luar Alkitab. Tidak umum di luar Alkitab. Kita sangat jarang menemukan ungkapan kasih setia digunakan di luar konteks Alkitab, di luar konteks kekristenan. Karena memang kata ini sebetulnya sedikit unik di dalam Alkitab. Kata Ibrani yang dipakai di baliknya itu artinya begini, mengasihi orang lain
karena memegang perjanjian dengan orang itu. Mengasihi orang lain karena memegang perjanjian dengan orang itu. Itu artinya kasih setia. Misalnya Tuhan telah memegang perjanjian, membuat perjanjian dan memegang perjanjiannya dengan bangsa Israel, maka walaupun bangsa Israel gagal, Allah tetap mengasihi mereka. Jadi pertanyaannya bukan apakah mereka pantas dikasihi. Jelas tidak pantas dikasihi. Tetapi pertanyaannya adalah apakah perjanjian pantas untuk dipegang? Jawabannya adalah iya. Maka ketika Allah mengasihi orang lain karena dia memegang perjanjian dengan orang itu, maka itu disebut dengan kasih setia. Bukan cuma kasih, tetapi ada setia. Kalau saudara bingung, bayangkan ikrar pernikahan, janji pernikahan di depan altar. Kan kalau kita berjanji, yang sudah menikah di sini tolong dihafal kembali ya janji nikahnya. Saya nama bla 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 gitu kan, mengambil engkau nama bla 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 sebagai suami atau istriku yang sah. Lalu mengatakan apa? Aku akan mengasihi dan setia kepadamu dalam suka dan bahagia, kelimpahan dan kekayaan, kesehatan dan kekuatan, sampai kebosanan memisahkan kita berdua. Dan itulah janji pernikahan bagi banyak orang, saudara. Sudah jelas janji pernikahannya adalah sampai maut memisahkan kita. Amin. Sampai maut memisahkan kita. Jadi kalau tidak maut jangan sampai dipisahkan. Tidak boleh. Jangan juga saudara terlalu kreatif. Berarti kalau kita mau selingkuh dengan orang lain, pastikan nama orang itu adalah maut. Karena itu tidak menyalahi janji kita di hadapan Tuhan. Kan janjinya sampai maut memisahkan kita. Jadi kalau orang yang kita ajak selingkuh bernama maut gitu kan, nah mungkin itu bisa menjadi perkecualian di dalam perceraian. Saudara, saya yakin artinya bukan demikian. Ketika kita berjanji di dalam pernikahan, walaupun pasangan kita rasa orang ini begitu menjengkelkan, orang ini tidak pantas dikasihi, tetap ingat, engkau memegang perjanjianmu. Karena engkau memegang perjanjianmu, maka dia pantas untuk dikasihi. Saya ulang sekali lagi. Karena engkau memegang perjanjianmu, maka dia pantas untuk dikasihi. Jadi jangan mulai dengan dia pantas untuk dikasihi, tidak. Kebanyakan kita akan menjawab tidak pantas. Bayangkan, dua orang berbeda sama-sama berdosa, kumpul 24 jam dan membuang kebiasaan itu tidak mudah. Akan selalu terjadi gesekan terus, sehingga kalau saudara mengatakan apakah dia pantas dikasihi, mungkin sebagian besar orang akan mengatakan tidak pantas. Maka pertanyaannya bukan apakah dia pantas untuk dikasihi, tapi pertanyaannya adalah apakah perjanjian pantas untuk dipegang. Kalau jawabannya iya, berarti dia pantas untuk dikasihi. Allah itu pengasih, penyayang, panjang sabar, berlimpah kasih setia. Di antara 4 hal tadi, yang paling menonjol itu kasih setia. Karena dimunculkan berkali-kali. Di ayat 11 muncul lagi, di ayat 17 muncul lagi. Dan memang ini sebetulnya bicara tentang 4 sifat Allah: penyayang, pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih setia. Penekanannya terletak pada yang terakhir. Dan sekarang mari kita akan melihat wujud dari semuanya itu. Kalau Allah mengasihi, menyayangi, panjang sabar, dan berlimpah kasih setianya kepada kita, maka dia melakukan beberapa hal untuk kita. Yang pertama adalah Tuhan tidak selalu menuntut dan tidak selamanya mendendam. Mari kita membaca ayat 9, saudara. Ayat yang ke-9. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Bahasa Indonesia menuntut tidak terlalu jelas. Karena biasanya pada waktu kita menemukan kata menuntut, yang ada dalam pikiran kita kata apa? Menuntut berarti ada hak kita yang kita mau ambil, atau menuntut dalam kaitan dengan ganti rugi. Dalam bahasa Ibrani, kata yang dipakai sebetulnya bukan dalam arti menuntut, tetapi artinya mencela atau mendakwa. Mencela atau mendakwa. Nah, Tuhan itu tidak selalu melakukan itu. Berarti dia kadangkala melakukan, tetapi dia tidak selalu melakukan. Nah, apa artinya semuanya ini? Nah, coba saudara pikirkan begini. Kita ini kadangkala melihat orang lain gagal, kita lebih suka
menjelaskan mengapa dia gagal, daripada memberikan dukungan kepada orang itu, daripada mencari solusi untuk kegagalan itu. Saya ulang sekali lagi. Ketika kita melihat orang lain gagal, kita cenderung untuk menjelaskan mengapa orang itu gagal. Celakanya, dia sebetulnya sudah tahu mengapa dia gagal. Daripada kita memberikan dukungan maupun mencari solusi untuk kegagalan itu. Dan saudara tahu, yang paling banyak melakukan kesalahan ini adalah para perempuan. Tapi bukan perempuan yang ada di kebaktian ini, yang lagi tidak ada di kebaktian ini. Mereka sering melakukan kesalahan ini. Kalau melihat anaknya gagal, suaminya gagal, yang dicari bukan solusinya, tetapi selalu mengupas tuntas kegagalan orang lain. Celakanya, sebetulnya orang lain sudah tahu salahnya di mana. Tapi kita ini cenderung sebagai perempuan, kita cenderung untuk mengulang terus gitu. Sehingga kalau ada orang lain itu merasa diliputi oleh perasaan bersalah, guilty feeling, lalu ada kepuasan di dalam hati kita. Pokoknya selama orang itu tidak merasa menyesal, kita akan terus mencela. Dan itulah yang biasa kita lakukan. Tapi saya sadar, dosa itu tidak mengenal jenis kelamin, benar ya? Bukan cuma para perempuan, tetapi laki-laki. Saya sering menemukan juga laki-laki yang kalau melihat orang lain gagal, dia tidak memberikan dukungan. Melihat orang lain gagal, dia tidak memberikan jalan keluar, tetapi dia mencela terus, mengatakan sudah diberitahu kan salah. Nanti besoknya ketemu lagi, wah kamu kenapa bisa melakukan itu? Kamu salah. Padahal orangnya sudah tahu salahnya di mana, tapi terus dicela. Dan saya yakin saudara tidak akan mau diperlakukan demikian. Dengar baik-baik para orang tua di tempat ini, kita ini harus siap untuk belajar menahan diri. Kalau anak kita gagal dan dia sudah tahu kesalahannya apa, tidak perlu untuk dikupas tuntas. Kalau dia sudah tahu, lebih bagus dia tahu tanpa kita beritahu. Kalau anak kita tidak sadar dia salah, baru kita kupas tuntas. Kalau sudah tahu, sudah berhenti mencela orang lain, cari solusi, berikan dukungan kepada orang itu. Ada seorang istri yang marah kepada suaminya, bisnis gagal, lalu berkata begini, "Papa ini sudah saya beritahu dari enggak Pak, dari dulu saya bertemu dengan teman kongsiannya dia, saya sudah kasih tahu sama dia, mitra kerjanya, Pak hati-hati sama orang ini ya. Aku lihat dari bentuk hidung sama telinganya, aku tidak serak gitu kan. Hatiku tidak sejahtera melihat bentuk hidung dan telinganya, karena mungkin mantannya dulu yang mengecewakan hatinya dia, bentuk hidung dan telinganya sama persis, ada 2 lubang begitu kan, sama-sama. Nah mungkin karena trauma masa lalu memberitahu suaminya, meyakinkan tidak ada hubungan antara integritas dengan bentuk hidung dan telinga. Lalu akhirnya benar-benar ditipu oleh partner kerjanya, dan akhirnya istrinya menyalahkan terus menerus. Bangun pagi istrinya kalimat pertama, "Kok bisa sih Pak?" Besok pagi bangun, "Kok bisa sih Pak?" Terus gitu, "Kok bisa sih Pak kamu begitu? Kok bisa sih Pak kamu tidak nurut? Kok bisa sih Pak seandainya kamu nurut dulu begini-begini." Terus itu namanya selalu mencela. Tuhan tidak selalu mencela, dan dia tidak selamanya mendendam. Apa artinya mendendam? Sebab kalau diterjemahkan tidak selamanya mendendam, berarti mendendam enggak? Tidak selamanya mendendam kan berarti mendendam kan ya? Cuma tidak selamanya. Sebetulnya yang lebih tepat bukan mendendam, tetapi menyimpan kemarahan. Tidak selamanya Tuhan menyimpan kemarahan. Marah boleh atau tidak? Boleh, marah itu boleh. Alkitab mengatakan biarlah kamu marah, tapi jangan berbuat dosa. Biarlah kamu marah, jangan memberi kesempatan kepada iblis. Berarti marah itu boleh. Yang tidak boleh apa? Pemarah, sedikit-sedikit marah, atau menyimpan kemarahan. Itu tidak boleh. Jadi kita tidak boleh pemarah, tidak boleh menyimpan kemarahan, tapi marah itu boleh. Saya pernah berjumpa dengan orang yang konsepnya tentang baik, sabar itu salah. Jadi diskusi dengan saya, dia bilang begini, "Pak Yakub ini pernah marah enggak? Sama keluarganya, sama jemaatnya?" "Pernah." "Oh, saya kenal loh Pak, ada hamba Tuhan baik banget Pak. Tidak pernah marah sama sekali."
Terus saya lihat ke dia dan saya berkata, berarti kalau tidak pernah marah identik dengan baik. Pendetamu lebih baik dari Tuhan, karena Tuhan pernah marah. Berarti pendeta itu lebih baik daripada Tuhan. Tuhan pernah marah. Sebetulnya marah tidak masalah. Yang penting marahnya benar. Jangan jadi pemarah, jangan menyimpan kemarahan. Dan kita perlu mengingat baik-baik, terutama ibu-ibu di sini ya, perlu ingat baik-baik. Jangan jadi pemarah. Kesalahan dikit dimarahi, kesalahan dikit dimarahi, kesalahan dikit dimarahi. Nanti kalau untuk tiap kesalahan kecil saudara marah besar, nanti kalau anakmu melakukan kesalahan yang besar dan engkau marah besar, dia tidak paham betapa seriusnya kesalahannya. Kalau untuk setiap kesalahan kecil engkau marah besar, maka nanti anakmu ketika melakukan kesalahan yang besar dan engkau marah besar, dia tidak tahu betapa seriusnya kesalahannya. Mengapa? Karena dari kecil mau salah besar, mau salah kecil, tetap cara marahnya mama sama. Papa-papa juga perlu belajar tentang hal ini. Jangan sedikit-sedikit marah. Memang perlu kita disiplin anak. Kalau taruh sandal yang rapi harus lurus begini. Tapi nanti kalau sudah miring, ada miring 30 derajat begitu kan. Sudahlah, jangan sampai 30 derajat. Sini kamu push up 30 kali. Kenapa? Karena sandalmu miring 30 derajat begitu kan. Tidak usah untuk hal-hal yang kecil begitu kita marah. Ya kalau kita mau nasihati anak kita, nasihati, panggil, tolong ini dirapikan ya. Atau kita rapikan, kemudian kita kasih tahu anak kita. Sekarang kan ada kamera sih. Begitu tidak rapi, foto jepret, kemudian dirapikan. Terus diomongi, tadi kamu gak rapi ya, mama sudah tolong kamu loh ya. Begitu kan, papa tadi sudah tolong kamu tidak rapi. Jadi jangan hal-hal yang kecil-kecil itu kita perhatikan. Mengapa banyak anak menganggap papahnya itu white angels, malaikat yang baik hati, tapi mamahnya itu dark angels, malaikat yang jahat. Karena memang mama itu berjumpa dengan anaknya itu berjam-jam lebih daripada papahnya berjumpa dengan anak-anak. Lebih parah lagi adalah mama tiap kali berjumpa dengan anak-anak selalu di dalam konteks don't do this, you have to do this. Kalau papa kumpul dengan anaknya, let's play together. Sehingga anak itu selalu lebih nyaman dengan papa daripada dengan mama. Dan jangan lupa ini yang paling penting, mama itu memang bebas pulsanya banyak, tidak terbatas dibandingkan dengan papa. Tentu saja ini tidak semua mama. Saya hanya bicara mama-mama yang ada di luar sana. Saya bicara tentang papa-papa yang ada di sini. Nah, kita biasanya untuk setiap kesalahan kecil ada kemarahan besar, itu namanya pemarah. Dan jangan menjadi pendendam, dalam arti jangan kita menyimpan kemarahan. Kalau orang lain sudah minta maaf sungguh-sungguh kepada kita, sudah dianggap saja nol. Itu artinya begitu. Kalau sudah minta maaf sungguh-sungguh, ya sudah, lupakan saja. Untuk apa menyimpan kemarahan? Kita tiap kali mengingat nama orang itu, wah, kita selalu marah luar biasa. Tiap kali orang lain menceritakan keberhasilan orang itu, tambah marah lagi. Tiap kali orang memuji orang itu, hati kita seperti dirobek-robek, luka berdarah-darah, diberi cuka begitu kan. Rasanya kayak aduh sakitnya luar biasa. Itu berarti engkau masih menyimpan kemarahan kepada orang lain. Dan Allah tidak pernah menyimpan kemarahan kepada kita, karena Dia pengasih, penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Yang pertama, Tuhan tidak selalu menuntut, dalam arti tidak selalu menuduh, mencela kita, mendakwa kita, dan Dia tidak pernah menyimpan kemarahan. Yang kedua, kalau Tuhan penyayang, pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, maka Tuhan tidak menghukum setimpal dengan dosa kita. Tuhan tidak menghukum setimpal dengan dosa kita. Ayat yang ke-10 dikatakan, tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalaskannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Saudara, kalau kita menghukum orang lain, biasanya hukuman itu ada 3 tingkatan. Minimal, setimpal, maksimal. Minimal, setimpal, maksimal. Biasanya pada waktu kita menghukum orang lain, kita itu meminta yang maksimal. 3-tiganya ini tetap dalam koridor adil. Makanya kalau kita melihat KUHP
bahasa-bahasa hukum, maka saudara akan menemukan kata sebanyak-banyaknya. Berarti itu bicara tentang maksimal. Kalau ada hukumannya atau sekurang-kurangnya misalnya, itu merupakan batasan. Jadi di dalam batasan tadi, saudara mau pilih manapun tetap adil. Mau pilih hukuman minimal, saudara tetap adil. Mau pilih hukuman yang setimpal, tetap adil. Mau memilih hukuman yang maksimal, tetap adil. Allah kita itu memilihnya adalah di bawah setimpal. Kalau Allah menghukum kita setimpal dengan kesalahan kita, maka saya yakin tidak ada di antara kita yang masih ada di tempat ini sekarang ini. Bayangkan Ananias dan Safira ingin dipuji lalu bohong. Wah, kombinasi yang mematikan. Ingin dipuji lalu bohong. Ditanya, benar tak kamu menjual seluruh asetmu harganya sekian? Iya benar, benar semua yang kamu berikan ini adalah seluruh penjualan. Iya, langsung mati, mati. Pasangannya datang ditanya, benar, benar, mati. Kalau tiap kali bohong mati, tiap kali mau sombong mati. Saya yakin saudara, tidak ada orang yang berdiri di atas mimbar ini, tidak ada orang yang duduk di kursi saudara. Gereja ini pasti kosong. Siapa di antara saudara yang tidak pernah sombong, yang tidak pernah bohong? Siapa yang tidak pernah bohong di sini? Gak berani ngangkat tangan, ngangkat mati, gitu kan? Gak berani. Kalau tiap bohong mati, susah. Saya pernah ditanya orang, mengapa Allah di perjanjian lama itu suka marah dan Allah di perjanjian baru itu penuh kasih? Saya bilang pengamatanmu tampaknya perlu dikoreksi. Pengamatanmu keliru. Karena Allah di perjanjian lama dan perjanjian baru sama-sama memberi anugerah, sama-sama menghukum. Iya, tapi Allah itu sering menghukum di perjanjian lama. Kalau di perjanjian baru itu jarang. Ya, karena Allah itu belajar dari pengalaman, tambah tua tambah dewasa, begitu kan? Ya tidak mungkin lah Allah tambah dewasa belajar dari pengalaman gitu. Allah kita selalu sama, amin. Dulu sampai sekarang ya dia tetap sama. Sebetulnya dia Allah yang beranugerah. Kalau dia tidak beranugerah, Adam dan Hawa mati sejak awal. Kalau dia tidak beranugerah, tidak ada satu orang Israel pun yang bertahan hidup sampai sekarang. Tidak. Kita juga tidak akan bertahan hidup. Semua manusia tidak akan bertahan hidup. Tuhan itu tidak menghukum setimpal dengan kesalahan kita. Saya bersyukur luar biasa. Tapi saya juga punya pertanyaan. Kalau memang tidak setimpal dengan kesalahan kita, apakah itu mengorbankan keadilannya? Apakah itu mengorbankan keadilannya? Bukankah kita seringkali mengatakan, aku ingin orang itu dihukum setimpal dengan perbuatannya. Kalau tidak setimpal, kita langsung mengatakan apa? Tidak adil. Ini adalah konsep yang keliru. Mau hukuman minimal setimpal maksimal, tetap dalam koridor adil. Tapi perhatikan baik-baik. Kalau engkau memberi hukuman maksimal, kalau engkau memberi hukuman setimpal, maka engkau cuma dapat adil. Tapi kalau engkau menghukum kurang dari setimpal, maka bukan cuma adil, tetapi engkau juga diberi predikat baik. Dan saya akan memberikan contoh kepada saudara. Saya pernah parkir di sekolah anak-anak saya, menunggu mereka keluar dari kelas. Lalu tiba-tiba saya sudah parkir lama sekali di sana. Tiba-tiba ada seorang sopir itu mau mundur, mobilnya kena di mobil saya. Lalu kami berdua keluar dan saya tanya, Pak, ini kena ya Pak ya? Oh ya, kena, maafkan saya Pak, ini mobilnya baru, saya baru pakai ini Pak, minibusnya ini saya baru pakai, minta maaf ya Pak ya? Ya, minta maafnya saya maafkan. Tapi tetap Bapak harus bertanggung jawab terhadap kesalahannya Bapak. Bapak harus membayar kerugiannya. Lalu dia tanya, saya bayar berapa Pak? Saya tanya balik, menurut Bapak berapa kerusakan begini? Dia bilang, ya 500.000 lah Pak. Saya tahu pasti di atas 1 juta. Tapi oke lah, saya mengatakan oke Pak, 500.000. Berarti Bapak nanti ganti ya 500.000. Dia bilang, Pak, saya 500.000 enggak bisa Pak, saya cuma sopir Pak, saya bayar Bapak 300.000 bagaimana? Saya bilang oke, saya tidak keberatan, Bapak bayar 300.000. Lalu dia bilang begini, Pak, tapi saya tidak bisa bayar langsung 300.000, saya cicil ya 3 kali 100 ribuan. Saya baru mau bilang boleh mencicil pagi, siang, malam 3 kali kan gitu. Dia bilang nanti saya cicil ya Pak ya 3 kali, besok yang 100.000 saya kasih.
Besoknya benar saya tidak datang ke sekolah, tapi dia datang dan dia menitipkan uang itu kepada salah satu anak saya. Berarti saya tahu sopir itu bertanggung jawab. Lalu besoknya saya berjumpa dengan dia dan saya beritahu dia gini, Pak, yang 200.000 tidak usah dibayar lagi. Saya terima yang 100.000. Saya sengaja tidak kembalikan 100.000 kepada Bapak supaya Bapak belajar bertanggung jawab atas kesalahan Bapak. Lalu saya tanya, Bapak belajar apa dari kesalahan Bapak? Karena saya tidak mau saya memberi kemurahan, Bapak anggap murah sehingga Bapak tidak hati-hati dan orang lain mengalami nasib yang sama dengan saya. Oh ya, nanti saya akan lebih hati-hati Pak, begini-begini. Oke, 100.000 saya ambil. Menurut saudara, saya adil atau tidak adil? Bingung jawabnya. Adil atau tidak adil? Adil, saya adil. Kalaupun saudara mengatakan begini, wah tapi kan rugi. Ya itu keputusan saya kok untuk dirugikan. Ya berarti tidak masalah. Kalau saya tidak menuntut dia kan juga tidak masalah kan. Saya yang dirugikan kok. Nah seperti itulah Allah dengan kita. Ketika saya tidak menuntut setimpal, saya adil. Tapi bukan cuma adil, saya ini baik enggak? Baik. Mau tujuan saya cerita supaya saudara tahu kalau saya baik, ya kan? Nah, saya ini baik, bukan cuma adil tapi baik gitu loh, saudara. Inilah perlakuan Tuhan kepada kita. Harusnya itu kita dihukum setimpal, tetapi Tuhan tidak selalu menghukum setimpal dengan kesalahan kita. Amin. Tetap ada hukuman tapi tidak setimpal. Yang ketiga, saudara, wujud kalau Tuhan penyayang, pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia adalah Tuhan menjauhkan pelanggaran kita. Mari kita membaca ayat yang ke-11 dan 12. Dengan cepat saya bacakan. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Tadi ada kata dosa, kesalahan di ayat 10. Sekarang kita diperkenalkan dengan istilah lain, yaitu pelanggaran. Ada beda antara dosa dan pelanggaran. Paulus menjelaskan di Roma pasal 4 dan 5. Dia mengatakan sebelum ada hukum Taurat sudah ada dosa, tapi belum dianggap pelanggaran. Saya ulang sekali lagi. Sebelum ada hukum Taurat sudah ada dosa, tetapi belum dianggap pelanggaran. Berarti pelanggaran itu ketika seseorang menabrak aturan. Saudara tidak melanggar belum tentu saudara tidak bersalah. Mari kita ngambil contoh dari peraturan lalu lintas. Naik sepeda motor 20 tahun yang lalu tidak memakai helm, melanggar atau tidak? Tidak. Salah atau tidak? Tetap salah itu, tetap salah. Karena pada saat saudara tidak pakai helm, saudara membahayakan dirimu. Naik sepeda motor jatuh, kepala terbentur di jalan, mesti rusak salah satu. Entah jalannya, entah kepalanya, tetap rusak. Berarti ketika saudara naik sepeda motor dan tidak pakai helm, berarti saudara melakukan kesalahan. Tapi dulu tidak ditilang. Mengapa? Karena belum ada peraturannya. Saya suka menceritakan ini. Waktu saya mendapatkan SIM di Amerika, wah luar biasa. Saya itu menjadi pemecah rekor, saudara. Saya ambil ujian praktek 5 kali baru lulus. 5 kali baru lulus. Orang lain itu cuma perlu lulus, saya lama sekali lulusnya. Dan saya menceritakan betapa rumitnya ujian di sana. Jadi kalau misalnya saya mau ganti jalur, saya itu tidak boleh langsung menyalakan lampu tanda mau ganti. Tidak bisa. Saya tidak bisa langsung nyalakan sign. Saya harus melihat di spion apakah mobil di belakang saya cukup jauh atau tidak. Khawatirnya kalau saya tiba-tiba berikan sign, dia orang yang cepat gugup, maka dia akan mengerem mendadak dan dia bisa ditabrak mobil yang di belakangnya lagi. Jadi saya harus lihat di spion, oh cukup jauh. Begitu cukup jauh, maka saya memberikan lampu sign. Pada saat saya memberikan lampu sign tidak boleh bersamaan dengan saya jalan. Memberi lampu sign itu hanya untuk tanda supaya orang lain jangan mengambil jalur yang mau kita ambil. Lalu setelah itu saya harus menoleh karena ada blind spot. Kadang-kala kita cuma lihat di spion tidak ada mobil, pada waktu kita mau lewat ternyata ada mobil di sana. Itu namanya blind spot. Jadi saya perlu lihat. Begitu saya lihat memastikan tidak ada blind spot, baru saya jalan. Dan itu akan saya ulangi. Kalau saya dari kiri mau ke kanan pindah 4 jalur, maka saya akan memulainya lurus,
belok, lurus, belok, lurus, belok, lurus, belok. Kalau orang Indonesia kan sakti. Hebat banget. Nanti pada waktu 4 jalur mau ke kanan, waduh sering keajaiban terjadi di Persada Nusantara ini ya. Jadi 4 belok kanan, itu kok bisa loh yang paling kanan nanti ngambilnya kiri, bener ya? Sudah tahu kalau saudara mau kiri ya berarti dari awal siap-siapnya di kiri. Jangan saudara mau belok kiri siapnya di kanan. Jadi orang lain mau lurus harus menunggu saudara. Ada banyak hal-hal yang tidak terduga. Makanya lebih mudah sebetulnya menebak kapan Tuhan datang kembali yang kedua kali daripada menebak kapan pengendara sepeda motor akan belok, saudara. Karena seringkali tidak ada tanda-tandanya. Kalau Tuhan Yesus datang kedua kali masih ada tanda-tandanya, benar ya? Masih ada tanda-tandanya. Ini tidak ada tanda-tandanya. Tiba-tiba langsung belok begitu aja kan? Memahami Tuhan lebih mudah daripada memahami itu. Tapi yang paling rumit adalah memahami ibu-ibu yang naik motor, saudara. Memberi tanda mau belok kanan, tidak taunya beloknya kiri. Luar biasa, luar biasa. Nah, apa yang kita lakukan itu salah ya salah begitu. Tetapi belum tentu dianggap pelanggaran. Kalau ada aturannya baru disebut pelanggaran. Nah, Tuhan itu menjauhkan pelanggaran kita setinggi langit dari bumi, setinggi timur dari barat. Kalau bahasa Inggris menerjemahkannya bukan menjauhkan, tetapi menghilangkan atau mengambil, remove. Bukan cuma menjauhkan, tapi mengambil. Tapi saya sadar mengapa penerjemah bahasa Indonesia memakai menjauhkan. Karena kan diambilnya itu setinggi langit dari bumi, timur dari barat. Berarti memang lebih pas dengan budaya kita kalau diterjemahkan menjauhkan. Timur barat berarti tanpa batas, langit bumi berarti tanpa batas. Karena pada zaman kuno dulu orang belum ada yang jadi astronot, belum ada alat-alat yang canggih untuk mengukur jaraknya langit dengan bumi. Itu artinya tanpa batas. Dan yang menarik adalah Yesaya 55 ayat 9, ayat yang terkenal sekali yang biasanya kita hafalkan. Bunyinya apa? Yesaya 55 ayat 9. Yesaya 55 ayat 9, ini dia. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Kita biasanya mengaminkan cuma ayat 9. Kita lupa ayat 7 dan 8 bicara tentang apa? Ayat 7 dan 8 sebetulnya bicara tentang pengampunan Tuhan, belas kasihan Tuhan kepada orang-orang yang gagal. Ayat yang ke-7 misalnya, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Lalu ayat ke-9 mengatakan seperti langit dari bumi, demikian jalan Tuhan dari jalan kita, pemikiran Tuhan dari pemikiran kita. Dengan kata lain, saudara, pengampunan yang Tuhan beri kepada kita itu memang tidak terpahami oleh pikiran kita. Tuhan tidak selalu mencela, menuduh, menyimpan kemarahan. Itu yang pertama wujudnya. Tuhan tidak selalu menghukum setimpal dengan kesalahan kita. Itu wujudnya yang kedua. Dan Tuhan juga menjauhkan pelanggaran kita. Yang terakhir, saudara, adalah Tuhan menerima kita apa adanya. Mari kita baca dengan cepat ayat 13 sampai 18. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Perhatikan, sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, lebih tepatnya di padang gurun. Demikianlah ia berbunga apabila angin melintasinya, lebih tepat angin gurun yang panas. Apabila angin gurun yang panas melintasinya, maka tidak ada lagi ia dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Lalu ayat 17 dan 18 bicara tentang kasih setia Tuhan. Mari baca ulang ayat 13 dan 14 saudara bersama-sama. 1, 2, 3. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Ayat yang mengagetkan sekali. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan menyayangi kita. Sebab Dia tahu semua prestasi kita. Tidak.
Sebab dia tahu semua keberhasilan kita, semua pencapaian kita. Sebab dia tahu begitu banyak piala yang ada di ruang tamu untuk dipamerkan kepada teman-teman papa. Tidak. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada kita. Sebab dia tahu apa kita. Bukan siapa loh, apa kita. Kita ini debu yang tidak ada artinya sama sekali. Bahkan kemudian diberitahu, kalau kita merasa tidak terima, kita kok cuma debu. Pemazmur mengatakan, oke, kamu bunga, tapi jangan lupa bunganya di padang gurun. Kalaupun ada, tidak ada orang yang perhatikan bunga itu. Lalu kalau ada angin gurun yang panas, sekali lewat, bunga itu langsung runtuh. Dan itulah kita. Kegemilangan kita tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Tuhan mengasihi kita bukan karena kita indah. Tuhan mengasihi kita karena Tuhan indah. Saudara, ada seorang penulis buku yang mengatakan demikian. Lebih memuliakan Tuhan kalau kita terkesan dengan kebaikan Tuhan, daripada kita membuat Tuhan terkesan dengan kebaikan kita. Saya ulang sekali lagi, lebih memuliakan Tuhan kalau kita terkesan dengan kebaikan Tuhan, daripada kita membuat Tuhan terkesan dengan kebaikan kita. Kita seringkali berpikir Allah akan lebih mengasihi kita kalau kita melakukan ini itu untuk Tuhan. Kita selalu bertransaksi dengan Tuhan. Kalau kita baik, Tuhan memberi kita apa? Itu Tuhan loh, bukan Santa Claus loh. Kalau Santa Claus tokoh mitos itu memang benar. Kalau engkau nakal, engkau tidak dapat hadiah. Tetapi kita menyembah Allah. Allah itu mengasihi kita lebih dahulu, baru kita bisa mengasihi dia. Kita dipilih dulu, baru kita bisa memilih dia. Kita dicari dulu, sehingga kita bisa menemukan dia. Allah kita bukan Allah yang bertransaksi dengan kita, tapi Allah kita Allah yang membayar semuanya lunas di depan bagi kita. Amin. Jangan pernah membuat Allah terkesan dengan kebaikan kita, tapi lebih baik engkau membuat dirimu terkesan dengan kebaikan Tuhan. Dan itulah yang lebih memuliakan Tuhan. Tidak ada satu perbuatan kita yang membuat Allah terkesan kok. Tidak ada. Kita ini cuma debu. Semua keberhasilan kita itu seperti bunga di padang gurun yang sebentar lagi layu. Saudara, betapa bedanya Allah dengan kita. Mungkin ada di antara saudara yang seringkali tidak dianggap oleh orang tuamu. Orang tuamu sering membanggakan kakakmu, adikmu, sepupu. Nanti kalau tidak ada adik kakak yang hebat, sepupu yang hebat, membanggakan tetangga yang hebat. Pokoknya intinya adalah kita selalu tidak pernah dihargai. Saya berjumpa dengan beberapa anak muda yang mengatakan, kalau orang tuaku tuh paling bisa mencela aja. Kalau aku salah, aku gagal, paling cepat mencela. Tapi kalau aku gagal, tidak ada yang memberi dukungan. Hei orang tua di tempat ini, dengar baik-baik. Momen yang anakmu paling membutuhkan engkau adalah momen ketika mereka gagal, bukan pada waktu mereka berhasil. Kegagalan adalah momen di mana orang tua harus datang pertama, memeluk anakmu dan berkata, I'm proud of you, never give up, I get your back. Itulah perkataan yang ingin anak dengar. Saya masih ingat ketika anak saya sangat menginginkan menang di dalam kejuaraan basket, saudara. Saya tonton, akhirnya gagal. Anak saya gagal untuk memenangkan pertandingan itu. Saya mencoba untuk mencari cara supaya saya bertemu dengan dia. Lalu saya peluk dia dan saya berkata, I'm proud of you. Karena dia main sudah mati-matian dan memang kalah kelas timnya. Saya berkata, I'm proud of you. Saya sadar anak saya paling butuh saya pada saat dia gagal, bukan pada saat dia berhasil. Tapi berapa banyak di antara kita orang tua, kita memperlakukan anak sesuai dengan prestasi, pencapaian, gelar, piala yang didapat oleh anak-anak kita. Berapa banyak kita membanggakan anak A di depan anak B, tanpa kita tahu bahwa sebetulnya anak B itu punya sesuatu juga kok, kelebihan yang Tuhan beri kepada dia. Tapi bukan akademis, bukan sesuatu yang membanggakan, tidak bisa dilombakan. Dan itulah kesalahan orang tua. Kita tidak bisa mengasihi anak kita apa adanya. Ada anak itu selalu dimarahi, dapat nilai ujian 50 dimarahi. Kamu tuh bodoh banget gitu. Mama lo seumur hidup tidak pernah remedi. Keluarganya mama tidak ada yang pernah remedi. Ini pasti mama tahu dari mana kamu bisa dapat remedi. Pasti dari keluarga papamu. Lalu anaknya balik lagi ujian, dia bilang gini, mah puji Tuhan mah nilainya 70. Mamanya masih marah, kok cuma 70 sih?
70 itu japres, jalur ngepres. Bukan jalur prestasi, japres yang lain. Mama minta kamu japres, jalur prestasi 90. Sudah 50 mati-matian belajar yang memang kemampuannya bukan di akademis loh saudara. Sudah mati-matian belajar cuma bisa 70 ya dihargai. Tidak, tetap dimarahi. Akhirnya anaknya suatu ketika datang dan dia berkata, "Mah, puji Tuhan, tadi ulangan dibagikan dapat 90. Wah, mamahnya langsung peluk dia. Nah, ini dia anaknya mama gitu. Tadi ulangan apa? Matematika 30, fisika 30. Yang lain 30 begitu kan. Jadi semuanya total 90. Apakah engkau akan menyayangi anakmu hanya gara-gara dia berhasil? Apakah engkau hanya akan menyayangi orang lain karena orang itu membanggakan engkau? Tidak. Karena Allah memperlakukan kita bukan berdasarkan what you have achieved, what you have done for Him, tetapi Dia mengasihi kita for who He is and who we are. Walaupun kita ini debu, walaupun tidak ada artinya apa-apa, tapi Allah tetap mengasihi kita. Nah, hari ini saya menantang setiap kita, saudara. Allah sudah menerima kita apa adanya, mengasihi kita begitu rupa. Allah ingin supaya kita memperlakukan orang lain seperti Allah telah memperlakukan kita. Jangan menyimpan kemarahan, lepaskan pengampunan kepada orang lain, bereskan pertikaianmu dengan orang lain. Kalau ada orang lain yang gagal, kalau ada orang lain yang mengecewakan engkau, jadilah orang pertama yang memberikan dukungan kepada mereka. Jadilah orang pertama yang selalu memberikan belas kasihan kepada orang-orang yang mungkin menurut pandangan kita tidak pantas untuk diperhatikan. Kiranya hidup kita mencerminkan kasih Allah yang besar bagi kita. Allah memberikan anaknya yang tunggal mati di atas kayu salib untuk membereskan dosa kita. Tidak peduli siapa kita dahulu, kita musuh-musuhnya, kita seteru-seterunya, kita selalu melawan dia. Tapi Allah tidak pedulikan semua. Kasih-Nya yang menghantar dia menjadi manusia, mati di atas kayu salib untuk kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa.